Ditinggal saat menolong korban banjir, rumah seorang relawan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibobol oleh pelaku yang merupakan residivis pencurian rumah kosong. Untung aja nih, wajahnya pelaku terekam oleh kamera CCTV bro yang udah dipasang oleh pemilik rumah. Tim Macan Kalimantan Selatan dan Jatanras dari Polres Banjarbaru bergerak cepat meringkus pelakunya pada saat lagi tertidur nyenyak. Lo rumah relawan banjir pakai lo bobol, yang ada hanyut lo ke penjara. Aksi maling menggasak harta pemilik rumah di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan terekam kamera pengawas. Berdasarkan keterangan korban dan rekaman CCTV, Kanit Resmob Polda Kalsel, AKP Gita Suhandi, dan Perwira Unit itu Joni Arif melakukan briefing bersama tim Macan Kalsel. Kalau nggak salah ada 4. Rumahnya agak ke dalam. Di depan rumahnya, rumah paling pojok. Jadi nanti sepeda motornya ditaruh di sini. Untuk rekan-rekan nanti sesuai yang HPP yang tadi sudah kita bagi, akses untuk melarikan diri bisa. Jadi masing-masing sudah nutup. Ya, ada tembok bisa lagi. Dan lagi sini. Jalan. Ini akses ini bisa dia ngeloncat bisa. Depan saya dan rekan lainnya nanti kita dobrak langsung. Ya, awalnya kita ini tim kita mendapat informasi tentang kejadian adanya pencurian, tepatnya itu di wilayah hukum Polsek Banjarbaru Barat. Ini ada pencurian sebuah rumah. Rumah ini kebetulan ditinggal oleh pemiliknya pergi membantu korban bencana. Dan momen inilah yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan aktivitas pencurian tersebut di rumah tersebut. Nah, kita koordinasi dengan tim lapangan kita dan kita mencoba melakukan pengecekan ke TKP tersebut. Kita mendapatkan petunjuk dan adanya rekaman CCTV. Nah, kemudian CCTV ini kita pelajari, kita analisa sehingga kita bisa mempunyai gambaran terhadap pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tim bergerak dari pos Jatanras Polres Banjarbaru menuju ke terduga pelaku. Tim kita langsung kita sebar untuk melakukan penyelidikan untuk memastikan keberadaan si pelaku. Bahkan kita juga mencoba menggali kemungkinan pelaku ini larinya kemana. Kemudian kita pelajari dari barang-barang yang dicuri ini kan bermacam-macam, ada emas, ada jam tangan, ada topi juga, topi bermerek, kemudian ada kalung liontin. Jadi kita mencoba mencari kira-kira tempat-tempat yang bisa digunakan untuk si pelaku untuk menghilangkan barang buktinya, merubah menjadi uang. Misalkan dia menjual ke tempat lain, kita coba lirik sampai ke sana. Hasil koordinasi tim Macan Kalsel dan tim Jatanras Polres Banjarbaru dan Polsek Banjarbaru Barat akhirnya dapat mengendus keberadaan pelaku. Identitas pelaku dikantongi, diduga tinggal di daerah Kelurahan Loktabat Utara, Banjarbaru Utara. Dan dari hasil lidik kita sudah menemukan keberadaan atau rumah daripada tersangka. Setelah itu kita briefing sebentar untuk menutup poin-poin yang diduga akses bisa melarikan diri untuk tersangka. Setelah itu
gabungan dari Macan Kalsel, Jatan Ras, kita berangkat bersama-sama. Dobrak. Sudah. Dobrak aja. Buka sama. Semuanya gerak. Terbaik. Apa teh? Itu topinya, barang bukti itu. Itu yang di CCTV. Jaketnya mana, jaket yang dipakai? Foto. Jaket yang dipakainya mana? Mantap. Duduk, Sul. Nah, kita nih tahu. Masih sudah tangan ikam, motor ikam dapat, CCTV sebijak ikam. Masnya mana lagi? Masnya mana? Masnya mana? Kamu jual di mana? Kalau jual di mana? Kalau di sini ambil. CCTV jelas ikam, motor ikam. BB juga ada hikam. BB-nya sudah diamankan sudah. Masnya mana kalau sama kali? Hikam. Ikam keluar masuk kasus yang sama, bongkar rumah. Apalagi kan mana kuliah makan. Masnya mana? Masnya mana? Ikam ambil apa aja? Kutakun nih. Ikam ambil apa aja yang kamu ambil? Kamu yang nukarkan gelang itu sama kalung itu, atau dia kamu belum duit? Binimu. Kamu beli kalung dari hasil itu, terus kamu kasihkan binimu. Gelang kalung itu dari hasil itu. Yang mana? Iya. Udah saya ambil tadi. Itu kan? Tunjuk tokonya nanti yang Ya. kamu jual itu loh. Kamu tunjukkan nanti ya. Ya. Yang bener nih ngomongan istrimu atau kamu? Kamu? Iya. Dijual ke sana juga? Yang ini, beli kalung. Oh, kamu jual terus belikan kalung? Setelah kita bawa tersangka ke pos Jatan Ras Polres Banjarbaru, kita lakukan interogasi singkat, dan di sana tersangka tidak mengakui perbuatannya. Setelah kita perlihatkan CCTV, barulah tersangka mengakui perbuatannya. Selanjutnya kami laksanakan penggeledahan kembali ke rumahnya, melakukan penggeledahan, dan di sana kami temukan beberapa barang milik korban. Tim Macan Kalsel dan jajaran Jatan Ras Polres Banjarbaru kemudian membawa Syamsul Bahri alias Asul ke Mapolres Banjarbaru untuk diinterogasi lebih lanjut. Ya, Pak. Berapa kali kamu gunakan ya? Ikam bongkar rumah tuh berapa kali? Ikam manjat rumahnya itu kan? Apa? Iya, kamu kan naik kan, manjat kan? Nah, kayak gitu berapa kali kamu? Hah? Apa? Bukan, ikam melakukan nyuntan-nyuntan tuh, nah, bongkar rumah tuh berapa kali sudah? Kalau dulu banyak. Ya terus sekarang kan? Yang baru-baru ini berapa kali? Hah? Setelah kita tangkap, ternyata pelaku ini residivis yang sudah berkali-kali melakukan tindakan yang sama. Nah, ini perlu nih bagi kita yang punya lingkungan, yang kita mengetahui bahwa di lingkungan kita ada orang-orang pernah melakukan kejahatan residivis, agar sedikit lebih waspada. Khususnya ketika kita meninggalkan rumah kita dalam keadaan kosong, minimal kita titipkan ke tetangga sebelah kita. Dan jangan pernah meninggalkan rumah tanpa dikunci. Bukan berarti orang yang sudah residivis ini tidak akan baik. Bukan kita suzon, tapi kita jaga-jaga ya, jaga-jaga dengan mengaktifkan mungkin lingkungan lingkungan kita saling berkoordinasi dengan tetangga ketika kita meninggalkan rumah, sehingga secara tidak langsung kita sudah mengamankan lingkungan kita dari aksi-aksi yang mungkin akan merugikan kita sendiri. Tim gabungan juga berhasil mengamankan barang bukti hasil pencurian di beberapa TKP yang dilakukan tersangka Asul, seperti emas, jam tangan mewah, perhiasan,
dompet termasuk identitas korban. Atas perbuatannya, Asul dijerat dengan pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman kurungan penjara paling lama 7 tahun.